Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikra, mahasiswa Ekonomi Islam dari Universitas Pajajaran. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Farming Manuals and Ecological Balance, atau yang dalam bahasa Indonesianya kita kenal sebagai pedoman pertanian dan keseimbangan ekologis. Untuk mencapai keseimbangan ekologis, tanaman membutuhkan perpaduan antara tanah, air, dan intervensi manusia dalam jumlah yang proporsional agar dapat berkembang biak dengan baik, sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal tanpa harus mencemari lingkungan. Studi sistematis tentang pertanian ini sendiri sudah dikaji oleh kaum muslim di Spanyol sejak ratusan tahun yang lalu. Ibnu Basal merupakan seorang ahli botani muslim yang hidup di Spanyol pada abad ke-11. Ibnu Basal sendiri menulis sebuah buku berjudul Book of Agriculture pada tahun 1085. Di dalam bukunya ini dijelaskan bahwa tanah itu terbagi menjadi 10 jenis berdasarkan kemampuan tanah dalam menjaga kesuburannya di setiap musimnya dalam kurun waktu setahun. Dia ini juga menggagas bahwa tanah kosong harus dibajak 4 kali antara bulan Januari sampai Mei. Selain Ibnu Basal, Ibnu Al-Awam yang merupakan seorang ahli botani muslim juga yang hidup pada abad ke-12 juga membuat sebuah buku pertanian dengan mengumpulkan berbagai macam studi dari berbagai negara seperti Yunani, Mesir, dan Persia. Dan di dalam bukunya terdapat panduan mengenai 585 tanaman yang juga menjelaskan bagaimana cara penanaman lebih dari 55 tanaman berbuah, bagaimana melakukan okulasi, sifat-sifat tanah, dan cara mempersiapkannya untuk pertanian. Juga membahas penyakit tanaman dan perawatannya. Selain membahas masalah tanaman, buku ini juga membahas mengenai taktik membajak tanah. Dari mulai frekuensinya, waktu yang tepat untuk penaburan bibit, bagaimana caranya sampai ke waktu panen, semua dijelaskan secara rinci. Buku yang ditulis oleh Ibnu Al-Awam ini juga merupakan salah satu buku pedoman pertanian terbaik pada masanya karena penjelasan di dalam buku ini yang sangat detail. Seperti misalnya mulai dari bagaimana penanaman bibit yang baik dan benar sampai ke tahap bagaimana bibit itu dapat menghasilkan panen yang baik. Tentu saja bagian terpenting dari pertanian adalah memastikan kesuburan tanah agar mendapatkan hasil panen yang terbaik. Dan hal ini telah diteliti secara menyeluruh, dan bagi menariknya adalah hal ini tidak berubah selama ratusan tahun. Di mana Ibnu Al-Awam menyatakan pupuk terbaik itu berasal dari kotoran merpati. Dan saat ini standar pupuk yang ramah lingkungan dan organik ialah berasal dari kotoran merpati. Kotoran merpati sendiri digunakan secara luas di Iran pada abad ke-11, di mana merpati tersebar di seluruh negeri dan dipelihara di menara-menara yang terbuat dari bata lumpur. Menara ini sendiri berfungsi untuk mengumpulkan kotoran merpati yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan pertanian, di mana secara umum ada 3 tahapan perkembangan pertanian berdasarkan tingkat kemajuan dan tujuan pengelolaan sektor pertanian tersebut. Tahap pertama adalah pertanian tradisional yang dicirikan dengan tingkat produktivitas sektor pertanian yang rendah. Tahap kedua adalah tahapan komersialisasi dari produk pertanian mulai dilakukan, tetapi penggunaan teknologi dan modal relatif masih rendah. Dan tahap ketiga, tahap di mana seluruh produk pertanian ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial dengan ciri penggunaan teknologi serta modal yang tinggi dan mempunyai produktivitas yang tinggi pula. Salah satu perkembangan pertanian yang dapat kita lihat yaitu dengan dibuatnya kanal-kanal dan bendungan dalam sistem irigasi umat muslim pada abad ke-12. Sebelum ditemukannya kanal-kanal dan bendungan, umat muslim menggunakan noria. Noria ini sendiri berfungsi untuk mengalirkan air-air dari sumbernya ke lahan-lahan pertanian. Tentu saja dengan ditemukannya kanal dan bendungan membuat kondisi ekonomi kaum muslim pada saat itu juga berkembang pesat. Karena kondisi geografis tentunya berpengaruh terhadap perkembangan suatu peradaban. Tentu saja teknologi irigasi ini memberikan sumbangan yang sangat penting bagi dunia pada umumnya untuk mengatasi kelangkaan air di suatu wilayah. Pembuatan kanal-kanal pun menjadi sebuah teknologi yang sangat pentingnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan air. Para ahli teknik muslim membangun bendungan untuk menyediakan dan mengatur air dalam sistem irigasi. Sekitar abad ke-9 sendiri telah dibangun bendungan di Tunisia dan Iran. Kemudian abad ke-12 dibangun bendungan di Cordoba.
Pada saat itu, perhatian dan dukungan dari para penguasa Islam cukup besar bagi pelaku pertanian Muslim. Tentu saja, perekonomian di dunia Islam semakin menguat karena dukungan sektor pertanian. Perkembangan pertanian selanjutnya ialah dapat kita lihat dari teknik membajak tanah. Teknik membajak tanah juga berkembang, di mana dahulu petani membajak tanah menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kerbau. Saat ini, di zaman modern, para petani sudah membajak tanah dengan menggunakan mesin traktor. Traktor sendiri ditemukan sekitar tahun 1850, di mana mesin traktor pertama adalah mesin traktor bermesin uap. Dan tentunya dengan perkembangannya sekarang, dapat kita lihat bahwa mesin traktor sekarang berbahan bakar bensin dan minyak tanah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.